unboxing nasi kebuli ya. Ini aku coba ya. Boleh ya? Silakan. Coba nih. Enak guys, maknyus. Jebol juga nih kayak gini. Mana ya? Host itu kerjanya begitu deh ya. Bedain beras basmati sama beras biasa aja nggak bisa. Itu berarti kamu sebagai batu loncatan. Iya, mari ngono aku diinjak bro. Cepuk ngono, cek ngono bro. Baru tahu aku berhasil tuh di Eropa. Gitu titik. Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Masih bersama saya di episode 20, Anthony Skywalker. Ya, ini edisi yang spesial guys. Podcast edition yang pertama di tahun 2022 ya. Dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, inspiratif, yang bisa memberikan kita banyak inspirasi. So, selamat datang. Assalamualaikum, Mona Kirani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nervous aku, nervous bro. Iya, masih sumpah. nervous. Mudah-mudahan aku nggak pingsan ya. Pingsan nggak apa-apa. Ini ada berapa? 1, 2, ada satu lagi yang mau angkat-angkat. Jauh dibanting ya. Mona, aku panggil Mona aja ya. Oke, Mona, thank you ya udah datang ke sini. Sama-sama. Jauh loh ya. Udah jauh-jauh ke sini dan itu guys. Pebisnis yang bener-bener pebisnis itu mau datang jauh-jauh untuk memberikan inspirasi dan mengenalkan produknya tentunya, ya nggak Mona? Boleh. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya. So, Mona kamu ini single mom ya? Iya. Anaknya berapa? 1. Oh 1 ya? Oh gitu. Dan seorang business owner guys, luar biasa guys ya. Nah, Mona ini kalau nggak salah bisnisnya di bidang apa sih? Kuliner ya? Iya. Kuliner. Jadi Mona ini punya bisnis kuliner ini ya. Waduh, ini kalau ngelihat logonya ini Mona Food Beverage Snack and Culinary. Wah, ini logonya ini kayaknya kamu sendiri ya? Iya. Wah, narsis bener ini. ini outletmu ya di sini nih ya? Betul, itu yang pertama dulu. Ya. Itu di kedai Jenggolopuro. Oh ya. Jadi ini ada nomor teleponnya guys. Tapi sebenarnya apa yang dijual? Nantilah kita kalau ngomong nomor telepon ya, kalau mau tahu juga ada Instagramnya ya. Iya. @kebuli_Monas Surabaya. Monas.sby ya. Gitu ya. Masuk aja ke sana. Jadi kalau ngelihat dari nama Instagramnya, ini kamu masaknya kebuli ya. Betul. Produk ininya kebuli ya, banyak kebuli ya. Betul. So, terus katanya punya ini juga ya, snack counter sama ini. Apa ini? Persewaan baju renang ya. Betul. Ah, itu di mana itu? Kalau ini ada di food court samping apartemen saya sendiri sih. Oh, apartemen di mana itu? Di Regency. Oh, di Regency. Surabaya, iya. Oh, punyanya DR ya. Iya. Ini berarti jual snack-snack di poolnya ya, berarti Iya, ya. betul, Oh, ada kolam renangnya ya, gitu ya. Di situ juga ada kebulinya sih. Oh ya. Iya. Kolam renangnya warnanya hijau apa biru? Kayaknya pelangi-pelangi, Bro. Tapi beda. Tapi sekarang ada itu, aku kan punya klien kimia. Apa itu gudang kimia ya, yang dia supply kimia itu ada katanya untuk bikin biru. Ya penjernih, jadi nggak usah dibersihin gitu, dicelung gitu aja udah biru gitu. Biru, Ya. warnanya biru, bener-bener biru katanya sih gitu ya. Ini kok jadi ngomong kolam renang ini. So, nah kenapa kok memutuskan berbisnis kuliner? Karena memang satu saya hobi masak.
Saya hobi Wah, banget masak. Jadi suami kamu enak dong, kamu hobi masak, ya? Kemudian ada support dari teman kanan kiri kan gitu. Oke. Kalau masakannya enak gitu kan. Oh ya. Terus kemudian saya sendiri juga pengen punya usaha yang sesuai dengan kondisi saat ini. Saat itu ya setahun yang lalu. Ini kan baru belum setahun lah ya. COVID maksudnya. Iya. Saya punya usaha apa ya yang saya menjalannya dengan fun begitu karena hobi. Kemudian yang tidak usah memerlukan yang bisa low budget, of course, karena saya bisa jualan di IG, di FB, di TikTok gitu kan. Juga sesuai dengan kondisi saat ini yang nggak mahal. Oke. Yang nggak mahal kan semua bisa dijangkau. Karena kan kalau ke Bully selama ini image-nya hanya orang-orang tertentu yang bisa makan kebuli, jadi kayak orang mahal, yang gitu. Expensive, eksklusif seperti itu. Ya. Oh itu kesannya kebuli gitu. Iya memang mahal ya. Selama ini kan seperti itu. Kalau di kamu nggak mehong ya? No at all. Nggak mehong ya. So jadi ya menu tadi nasi kebuli. Selain nasi kebuli apa? Sebenarnya saya seperti basicnya catering, semua menu semua menu ya. Indonesia. Cuman yang boom itu kebuli. Iya. Ada keturunan Arab kamu? No. Nggak, aku pertama kali kenal kamu ya. Kamu masak kebuli. Terus kamu ini ya apa keturunan Arab ya? Iya, aku ingat. Ya, ingat ya. Aku langsung ngomong gitu ya. Tapi memang nasi kebuli yang di sana sama di sini tuh ada bedanya nggak? Apa taste kamu menyesuaikan dengan ini apa? Dengan lidahnya orang-orang Indonesia? Iya. Saya bikin konsep itu adalah kebuli Jawa. Jadi memasyarakatkan kebuli. Di sini kadar rempahnya itu turun 35% dari standar Timur Tengah. Makanya konsep saya adalah mengebulikan masyarakat, memasyarakatkan dan kena. So guys, tuh dengerin guys, ya kayak gini nih bisnis yang lucu tapi serius. Ya, ini contoh-contohnya ya. Iya. Ada yang asli nggak? Otentik. You mean otentik? Iya. By order. Oh, enggak. Kamu katanya bawa yang asli di sini. Oh iya dong. Lupa dia lupa. Oh iya dong. Oh ya, sorry. Coba lihat ya. Ini lihat ya. Bro, makan siang terjamin, bro. Oh, sorry. Iya dong. Nih ya, keren banget, guys. Ini kayak unboxing, guys. Unboxing. Ini aku buka sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Aku coba deh dari baunya seperti apa guys gitulah. So konsepnya berarti ya menyesuaikan lidah orang Jawa ya. Iya. Karena kamu hidup di Jawa ya. Iya. Bukan menyesuaikan lidah orang bule. Jawa aja lah. Oh Jawa. Jawa. Dodolan ini wong Jawa wae. Tak cium dulu guys. Wah. Boleh dicoba ini sebetulnya ya. Dicoba dulu tapi nggak ada sendoknya. Ada bro. Oh, ada. Ada ini. Ada guys. Boleh ya, aku coba ya. Oh silahkan. Wah, ini ngalang-ngalin unboxing Huawei kemarin. Huawei. Unboxing nasi kebuli ya. Ini aku coba ya. Boleh ya? Silahkan. Coba nih. Enak guys, maknyus. Apa ya? Rempahnya tuh nggak, kan biasanya rempahnya strong. Masuk ya, strong ya. Bisa di dada, apalagi yang orang kena asam lambung ya. Biasanya panas gitu ya. Panas. Yang otentik banget. Ini turun 35% dari itu. Ya. Ya itu disesuaikan, tapi gurihnya oke. Ya. Dapat. Nanti dagingnya nanti aja. Nanti saya nggak podcast ini, makan terus ya. Oke Pak Produser, minta tolong Pak Produser. Ini boleh dimakan sambil Pak Produser. Nanti aja ya bareng-bareng ya. Ya keren banget ya. Jadi ini kemasan-kemasannya ya. Iya. Ini kemasan kalau makan ada outletnya? Iya. Belum? Ada. Kita bisa makan di tempat dine in? Bisa. Oh ada ya. Ada 4. Ya nanti jelaskan ya masalah ini. Ya berarti ini untuk dine in ya. Seperti ini kemasannya. Terus ini untuk apa? Ini untuk itu saya durian. Saya bikin paket-paket. Ada salah satunya itu kebuli tampah.
Yang untuk porsi Oh, besar iya. 15 Ini untuk kenduren ya? porsi. Iya, yang biasanya kan dimakan rame-rame itu. Oh iya 15 kan porsi. mereka makannya biasanya kalau pengajian itu langsung Iya. makan bareng ya. Iya. Itu ya. Iya. Aku tuh pernah diundang pengajian ini orang-orang Iran kalau nggak salah. Nah. Nah itu Right. tiba-tiba langsung di tengah itu kita makan bareng ya udah gitu. Iya, Bahasanya nggak kayak tahu, gitu ya. pokoknya makan ikut makan gitu. Asik kan? Itu di Jakarta kalau nggak salah di Pondok Indah aku pernah ikut itu. Iya. Mm-mm, Oke, Jadi oke. so kalau yang ini apa ini? Ini model present, birthday present. Itu yang berupa hampers biasanya Hampers itu hampers itu untuk hantaran-hantaran. Tak pikir misalnya. mobil itu ya. Oh, Hammer itu ya. Bukan hampers. Untuk hantaran misalnya untuk rekanan atau untuk keluarga atau untuk pacarnya kamu. Belum ada, cariin dong. Au, jatuh nih. Nervous. Ada kata-kata itu aku jadi nervous ini, Bos. Kan? Jangan diulangin. Jangan diulangin. Oh iya, cariin dong, ayo. Jatuh lagi. Gampang. Nah, terus yang ini yang kayak tadi ya, paket Iya. bento itu. Ini porsi bento. Oh, Iya, ya. betul. Namanya kenapa bento? Single. Oh. Like you and me. Shit. Outletnya di mana nih? Outlet. Terus gimana bisa mendapatkannya nih? Gimana? Kalau untuk yang ini saya punya tukang sendiri ya. Tukang. Tukang tuh sendiri. maksudnya apa tuh? Yang bikin ini apa namanya dong? Saya memang sudah di keluarga saya udah selalu kalau mau perbaiki mau bikin apapun itu pakai beliau gitu. Oh, display. Seperti kayak gini. Saya Yang bikin aja warung-warung sendiri. gini, Saya bikin aja desain Desain, sendiri oh, begitu saya ajukan itu udah bisa. Oh, enak gitu. banget ya. Jadi kamu enak banget ya. Ternyata katanya kamu susah hidupnya. Oh, enak gitu. Under table itu. So, terus ya artinya outletnya di mana? Kalau mau dine in di mana? Kalau yang sekarang itu bisa ke Warung 16. Itu di mana? Taman Intan Nginden. Di Kedai Nampan Pucang 68. Oke. Terus bisa di Kedai Jenggolopuro Jalan Penataran. Oh, banyak banget kamu. Ya terus. Gunawangsa Tidar. Oke. Apartemen Gunawangsa Tidar, Apartemen ya. Gunawangsa Ya, Tidar. So, terus kalau order langsung bisa ke Instagrammu ya? Bisa ya? Ke IG, bisa ke aplikasi juga, ke Ya. GrabFood, GoFood, Shopee, Oh, semua udah deh. semua bisa ya. Luar biasa, guys. Semua udah tersusun rapi Kita ternyata. manfaatin IT yang ada dong. Oh, gitu ya. Iya dong. Kita Luar manfaatin. biasa ya. Jadi gitu ya. Bagus ya sekarang bisnis kamu ya. It So looks far good so ya. good. Alhamdulillah, so far so good. Ya, kalau ngelihat kamunya sih it looks good ya. kan penampakan wajah itu terrefleksi dengan bisnisnya bagaimana jalannya. Gitu ya. Ya. Amin ya Allah, amin. Jadi it looks good ya kayaknya gitu. Dan Thank aku lihat amati Instagramnya si Mona ya. Itu pesanannya guys luar biasa. Untuk apa? Yang jumlahnya tuh banyak-banyak itu dia. Untuk apa tuh yang kemarin yang di UNER itu. Oh ya, kayaknya mereka seminar. Ya. Seminar ya gitu-gitu ya. Wah, omsetnya luar biasa. Makanya buat dia nih bawa 5 kayak gini piece of cake. Piece of cake gitu ya. So, nah ini sekarang kita kan barusan ngomong soal bisnis kamu ya, dan it looks good ya. Tapi kan tidak orang kan melihat kelihatannya sih baik-baik saja. Tapi kan untuk mencapai ke sana kan pasti ada hal yang kamu perjuangkan kan di situ. Jadi kamu memulai bisnis ini gimana bisa sampai looking good gini loh. Ya, memulainya awalnya gimana? Gimana ya? Ya, ini ya. Enggak, kebetulan memang dilancarkan mungkin ya sama Allah gitu loh. Dari aku bikin konsep, kemudian aku bikin resep, terus kemudian sampling itu semuanya lancar. Semuanya lancar. Jadi setelah 2 bulan aku bikin resep itu, kemudian sampling itu langsung diterima. Oke, diterima oleh masyarakat maksudnya jadi sama konsumen. Iya, ketika pertama customer dan sampai sekarang reseller terbesar saya itu Kedai Nampan 68. Itu pertama saya sampling, kemudian saya kasihkan ownernya.
setengah jam saya di situ, ownernya langsung So, pesan oke ya? sama saya. Iya, Ya langsung soalnya order sama saya. soalnya kalau aku jadi ownernya juga ngerasa gitu kita makan enak, bener, swear. Thank you. Enak banget gitu. Thank you. Jadi kalau jadi suami kamu tuh beruntung banget tuh, kamu bisa pintar masak gitu ya. Cie-cie. So itu kan ngomong soal bisnis tuh, Oke. kan kamu berapa lama bisnis ini? Udah. Belum lama, belum setahun. Nah, belum setahun sebelumnya tuh ngapain aja? Sebelumnya masih Kok nggak ada ide kayak gini? Jadi Karena- apa karena kamu kepepet? Apa karena ada sesuatu hal gitu? Suddenly gitu. Ya, kan nggak tiba-tiba kamu, oh ya aku masak kebuli begini ya. Aku jual ke orang, kan pasti apa yang membuatmu inspirasi pertama kamu tiba-tiba oke, aku akan bisnis ini gitu. big story lah. Mungkin kisah hidup lah gitu. Ya, big story lah. Big story. Oh, nggak mau dibuka di sini? Ya dikit-dikit boleh lah. Oke. Ya, dikit. Little bit. Only little bit, oke? Ya nggak little juga boleh. Little bit aja. Yang big. No. Ya gimana? Saat itu memang ada masa-masa berat ya, Ya. dalam kehidupan saya, di mana kondisi finansial saya benar-benar zero. Oke. Benar-benar zero. Zero apa minus? Minus enggak? Oh minus enggak ya? Minus enggak. Oh ya, masih Minus zero mungkin, ya? saya harus ada kredit gitu ya. Itu enggak Enggak sampai ya? seperti itu. Enggak Tapi ya, memang oke. benar-benar minus sampai putriku, satu-satunya anakku waktu itu hampir saya putuskan untuk berhenti sekolah. Oke. Karena aku nggak bisa untuk membayar Gojeknya PP ke Oh, sekolah ya. 30.000 itu Transportnya saya aja. nggak bisa, saya nggak bisa saat itu gitu. Saya udah putuskan untuk berhenti sekolah apa gitu. Kamu nggak telepon aku sih? Aku waktu itu kan masih ngojek. Aku tak telepon bro, tapi nggak connect, nggak mau angkat gitu loh. Aku kan Karena kita nggak kenal. Dia kan kalau mulai gitu kan lepas lagi nih. nervous. Don't start ya. Terus ya. Ini Ya. ceritanya sedih apa lucu sih ya? Jadi kita Terus ketawa-ketawa. dua-duanya. Terus gimana ya? Kan sudah lampau, itu sudah lampau, Oh ya jadi ya udah ya. nggak begitu. Ya, oke. aman. Ya, abis itu aku sempat apa ya gitu, aku mau lakukan apa sih gitu. Ya balik ke tadi support dari tetangga sekitar, dari orang-orang sekitar, karena saya orangnya hobi banget masak gitu. Oke. Kondisi itu udah dong gitu, kamu masak dong, kan masakan kamu enak gitu. Apa ya gitu, karena waktu itu saya lebih masakan saya tuh mesti masakan Eropa gitu. Oh ya. Kenapa gitu? Was my ex is Oh. ya. Itu kan keluar juga kan. Jebol juga nih kayak gini. Mana ya? Host itu kerjanya begitu deh. Oke. Eropa mana? Nanya. Pip. Enggak kan cuma negaranya, Eropa itu mana? Eropa kan gede. Ayo, ada Prancis, Jerman, Belanda, ayo. Brasil, Apalagi juga. Oh, Brasil, Rio de Janeiro. itu bukan Eropa lagi, itu Amerika Latin. Iya, tapi kan ke selatan. Bodoh aja, bisa nyebrang Eropa. Jauh ya. Baru tahu aku Brasil tuh di Eropa. Ngidul titik. Ya oke. Brasil bahasanya Portugis. Portugis. Portugal di Eropa, boleh lah. Mepet 11-12. Nah, daripada kita Yo. jauh kan, mereka deket gitu kan. Terus gitu ya. Oh, karena tuntutan dari itu kamu masaknya European ya berarti. Ya, Iya. Western lah, ngomong Western, ya. lah, ya, Western lah kayak gitu. Tapi Sekarang- kemarin kan juga booming. Memang sekarang lagi boomingnya kebuli ya. Kalau dulu Oke. kan kesannya kebuli itu masih eksklusif banget, hanya kalangan tertentu yang Mhm. bisa makan gitu kan, harganya masih 50 up gitu kan. Kemudian aku bikin yang konsep itu, terus temen deketku saat itu menyarankan, ayo dong Non, kamu masak dong, kamu bisa nggak masak kebuli? Nah, karena dasarnya aku hobi masak, Mhm. hanya aku perlu belajar aja gitu loh. Dia bilang caranya seperti apa, nggak perlu aku harus seperti sekolah chef gitu. Aku sekedar belajar caranya seperti ini, dan waktu itu aku praktekkan. Aku perlu 2 bulan untuk menemukan kebuli Mona ini, Menemukan rumusnya ya. untuk Oke. menemukan resep ini, dan akhirnya it's done, Mhm. trying, sampling, dan langsung diterima Oke. gitu.
Ya, ngomong tadi kamu masalah price ya. Emang price kamu berapa? Yang kebuli kamu? Bukan price kamu, sorry, salah ngomong. Iya. Price kebuli. Salah ngomong lagi. Tadi dimarahin, nanti dicopot lagi. Bener-bener standar untuk price kebuli. Nggak boleh dibocorin ini. How much gitu? Boleh, apa, boleh. ya? Untuk kebuli ayam on di 25K. 25K ya. Untuk sapi 30. Itu satu yang bento itu. Iya, porsi bento. 25K ya. Oke. Iya. Oke. 25K guys ya. 25K bisa makan kebuli guys. Yang biasanya itu 50 ya. Iya. About 50 above ya. Iya. Ya gitu ya. Iya, Oke. kayak kambing itu biasanya pasti 80 ke atas, terus di kebuli Mona 40K aja deh. Ya. Nah, Oke. sebelum kamu memutuskan ya oke aku fix di kebuli ya. Masak ini gitu loh. Timur Tengah. Ya, itu kamu mencoba sesuatu hal yang lain nggak untuk mencari uang lah istilahnya ya. Yang lain-lain gitu. Before this. Ya. Kan ini kan katanya tadi dalam kondisi susah nih. Iya. Ya, itu kan. Iya Terus, sih, waktu itu mencoba apa yang kamu lakukan? buah. Aku juga buah online, jualan buah. Jadi online, kemudian Sampai sekarang? seafood masih, tapi kemudian lebih handle ke teman karena aku fokus di sini. Tapi saham di situ masih ada. Oh, Tapi gitu ya. 80% buah impor. Oh, gitu ya. Iya. Dari Brasil juga. Itu kan Gak ono Brasil itu. banana itu kan yang bagus kan dari sana. Apa merek Chiquita itu apa itu kalau kata tuh? Jangka. Hah? Oh, jangka itu yang gini-gini tuh jangka. Jangkamu panjang sekali Nangkanya ya. Brasil itu nangka. Kalau kita kan nangka, kalau di sana jangka. Oh, I see ya gitu ya. Itu kamu gimana? Tapi tidak mendapatkan apa istilahnya penghasilan yang For making money kebuli kurang, ya? much better. ya karena untungnya gede ya. Yes. Apalagi itu berapa persen tadi dikurangi apanya bumbunya ya, ekstrak apa tadi yang kamu rempahnya itu aku mau tanya dari segi ongkos produksi lebih murah nggak? Karena hargaku juga murah. Jadi ya balance aja, tapi still 100%. Tapi still kalau makanan itu kan untungnya Still 100%. I know lah gitu loh ya. Iya. Ya, terus apalagi kalau bisnis makanan itu ya. Kalau waktu lebaran tuh justru rame-ramenya ya. Iya. Kemarin, kamu tutup nggak kalau lebaran? Oh no. Oh ya bagus itu. Yeah, this is making itu money, jadi gini guys, kalau bisnis makanan ya memang itu risikonya kalau mau untung banyak ya lebaran, Natal itu harus buka. Betul. Ya. Betul. Tutupnya setelah itu aja. Betul. Sampai lebaran kemarin sampai H+15 kita masih full order. Ya. Full order. Jadi, Kamu beruntung banget kamu. Kenapa kamu beruntung? Alhamdulillah. Pada saat lebaran kamu menghasilkan banyak uang. Ini produser kita pada saat lebaran tokonya kebakaran, tahu nggak? Lu bener tuh, serius. Nggak, tapi itu udah masa lalu, udah kita nggak perlu sedih, nggak perlu. Aku cuma ngomong tadi, kamu beruntung pas lebaran kamu. Kamu menghasilkan dia tuh pada itu sedih banget kebakaran tokonya. Ya, terus setelah kamu melakukan ini kayaknya lancar-lancar aja ya, nggak ada ups and downs gitu. Up and down pari ada postiono lah, adalah sedikit oke. Waktu itu kan memang memulainya sebelum puasa, jadi 2 minggu sebelum puasa kita mulai dan memang langsung kencang banget. Gitu. Pas top performnya itu pas puasa. Dalam puasa saat itu kita dalam sehari income itu 2 juta, 4 juta, 7 juta. Itu biasa. Wow. Selama bulan puasa sampai H+15. Gitu ya? Ya. Persahabatan yang 17 tahun ya. Itu hancur. Iya. Gara-gara bisnis. Iya. Ya. Gara-gara duit ya. Ya. Yang jelas itu ya. 17 tahun ya. Ya. Oke. It's hurt, bro. Ya, it hurts ya, tapi saat itu aja. Ya. Jadi kalau menurutku ini guys, ini contoh ya. Jadi kalau kamu punya teman, ini dari pengalaman banyak ya, aku sama produser juga. Kalau kamu punya teman, jangan ajak bisnis.
itu lebih baik ya kamu berteman aja. Kamu lebih baik punya teman karena bisnis. Iya. Iya. Sekarang Teman dan saudara. sekarang seperti itulah. Sekarang Iya, ya. untuk- Ya ini kan tips buat yang untuk semuanya yang nonton juga ya. untuk semuanya juga. Yang nonton ya. Boleh. Jadi Oke. sebetulnya kita itu bisa dapat saudara kok dari bisnis. Right. Dan itu lebih bagus karena apa? Dari situ udah trust ya, ada trust. Kemudian di situ kan ada apa namanya? Ada proses ya. Iya. Proses itu kan menjadikan pertemanan, persahabatan, persaudaraan akhirnya. Iya, Karena iya. trust itu sudah terbentuk dari mulai awal kita menjalankan bisnis dan nggak ya contoh saya sama produser ini kan ketemunya karena bisnis. Oke. Kita jadi saudara, dia is my big bro, aku little bro gitu loh. Walaupun aku lebih tua, tapi karena dia lebih besar badannya gitu. Jadi itu contoh ya, ya memang begitu. Kalau sama keluarga ya begitu. Sama keluarga mesti lihat-lihat gitu Betul, loh. betul. Bisa aja kan saudara nggak jadi saudara karena Betul. Tapi kalau sih. saudara tuh kita nggak bisa milih. Betul. Kalau temen masih bisa milih. Maksudnya milih tuh gini. Kalau saudara kita nggak bisa pecat. Jadi pecat jadi saudara Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau Mantan teman ada. ya mantan temen ya. It's true. Akhirnya ya memang akhirnya jadi mantan teman. Ya itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Itu kan justru tahu kan gitu loh. Berarti karena uang tercerai-berai gitu ya. Waktu itu saya kan taunya itu malah setelah 1 bulan terjadi pengkhianatan itu. Jadi kan kontak person di perusahaan itu kan ada itu tadi kan sekarang saya cuman di Bento itu kan saya pakai stiker aja dulu ya. Ya. Dulu itu nggak ada beltnya gitu, ada foot beltnya. Di situ ada nomor teleponku sama nomor telepon mantan temen ini gitu loh. Saya Mantan tahu- temen ya, bukan mantan itu ya. Oh, no, lah, Bukan itu. yang berhasil itu bukan. Nanti lepas lagi. Enggak. Tapi aku seneng aja kalau ngeliat kamu gitu. Terus Taunya tiba-tiba kontak personku di situ nggak ada. Di Oh. Google itu nggak ada gitu. ditelikung gitu. Iya, dan setelah saya lihat lagi itu udah 1 bulan loh dari diganti itu. Setelah saya lihat lagi dirubah dengan nomor telepon anaknya. Oke. Dan itu udah 1 bulan yang ngasih tahu anak saya sendiri gitu. Ya. Dengkulku lemes bro. Oh lemes. Lemes aku. Pijet. Lari kan akun bersama ya. Saya pegang ATM. Mantan temen ini pegang e-bankingnya gitu. Saya Oke. kendalikan begitu. Saya langsung lari ke ATM, cek. Habis. Tinggal 2 juta bro. Waduh. Duit ente. Terus nggak kamu ambil? 2 juta tak ambil. Oh iya. Wes. Lumayan sih dapat 2 juta. Tinggal 2 juta. Ya tinggal 2 juta yo. Timbangannya 2 juta nanti cepet diambil lagi. Itu uang samu. Enggak lah. Uang berpisahan. Gue wes kan ojo keluwen kok tak sisani 2 juta. Asem tenan. Temenan nih gue. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi itu nggak 2 juta yang maksudnya bukan 2 jutamu. Masih ada 2 juta tuh lumayan. Aku pernah 50.000 loh di ATM. Dan aku harus hidup gimana ini? Dirimu punya ATM kan? Kamu nggak? Loh, mati KB ATM ku. Mati ya? Mati KB ATM ku itu. Yang aku cerita itu. Oh, iya, Aku iya. pernah enggak bisa makan aja pernah. Oh iya, cerita dong di sini. Yang aku cerita, ini orang kan nggak denger. Cerita, gimana itu ceritanya? Kamu nggak punya duit sama sekali. Enggak punya duit sama sekali, enggak bisa makan. Pernah 21 hari enggak makan. Wah, yang bener. Ya, jadi cuma minum, tapi enggak mati loh. Oh, enggak mati, belum. Dan 3 bulan biasanya baru mati. Efeknya malah good, iya, karena memang kondisi saat itu sangat susah. Beras itu tinggal 3 cup gitu. Aku punya anak dong, gitu. Jadi aku kalau bilang sama anakku, mami puasa nak, gitu. Itu beras yang 3 cup itu, pokoknya per setengah cup itu aku bikin masak 2 hari tuh. Masuk bubur tuh airnya banyak. Airnya banyak banget. Gendut gitu. air gentong. Kayak sapi Pokoknya, ya digelonggong iya, gitu, sapi digelonggong. Pokoknya yang harus cukup gitu. Mami nggak makan Ya, gitu, enggak ya. nak gitu. Ini mami lagi puasa, ini buat kamu aja gitu. Jadi itu guys ya, orang kalau berwirausaha itu ya pasti ngalami yang hal gitu-gitu ya. Ya, Ya kadang kita terpacu untuk berpikir kreatif karena keadaan.
ya kita syukuri keadaan kita tuh kepepet ya. Jadi makanya orang-orang sukses itu ya, dia nggak ke zona nyaman. Ini kembali lagi, ini kalau zona nyaman kebetulan dia nggak di zona nyaman, tapi dia akhirnya berpikir gitu loh. Oke, tapi ada satu hal sih bro, sorry aku cut ya. Aku juga mau bilang thank you ini sama pengkhianat bangsaku. Oh iya ya. Karena yang meminta aku untuk menciptakan resep ini, yang meminta kerjasama ini adalah mantan itu. Jadi waktu itu kan memang datang, Non, ayo dong Non, kita kerja apa? Oh gitu. Ya. Ayo dong Non, kamu bisa Kalau nggak masak ada dia kebun juga. nggak? Iya, mungkin aku belum berpikir untuk bisnis Ya. ini gitu kan. Karena waktu itu kan bisnis aku masih banyak, idenya masih banyak begitu. Tapi kan fokus ke sini gitu. Ayo dong Non, kamu bisa masak kebun Iya, enggak iya. gitu kan. Dan dia tahu resepmu ya, copy paste ya. Of course, saya ya. ajarin dia nyambal, ngempuin daging nggak bisa. Ya itu wis pahalamu lah. Nah, semuanya start dari zero. Ya, Bedain beras basmati sama beras biasa ya, aja nggak bisa. Itu berarti kamu sebagai batu loncatan. Iya, mari ngono aku diinjak, Bro. Cepuk ngono, dincek-cek ngono, Bro. Iya, enggak itu sorry itu biasa di dunia itu kita Gitu hadapi ya. ya. Itu membuat kita lebih kuat dan nggak usah dipikirin yang gitu-gitu. Itu Udah lewat, udah ya, pas, udah dan pas, ya, udah pas. kita perlu berhati-hati tapi juga pasti akan ketemu lagi yang gitu mungkin kadarnya berbeda ya. Right. Tinggal gimana kita lebih kuat aja. Iya, Ya kalau nggak ketemu kayak gitu nggak bisnis namanya. gitu ya. Iya. Harus Udah ya. bangun dulu gitu ya. Enggak, karena bisnis itu kan ketemu itu kan pasti percaya dulu. Percaya banget. Betul kan? Percaya Kamu percaya dulu, sekarang dilihat. Nah, setelah kena batunya baru kita tahu, oh lu kayak gitu kan Iya Dan sih. itulah gamblingnya bisnis menurutku. Oke. Ya kita akhirnya untuk kayak gitu apa? Ya kuatin kita aja. Ya, udah pernah ngadepin lah, biasa Iya. aja. Bener kan? Seperti yang kita ngobrol tuh rasanya akrab sekali di Iya. Gitu ya. Jadi ya itu biasa ya. Oke, jadi Oke. tapi sekarang kamu udah tinggal di apartemen kan? No, that's my apartment, old apartment. Ya, it's okay. Daripada gubuk, ayo. Enggak, maksudnya Oh. bukan aku beli apartemen itu karena kebuli, enggak. Kalau mobil ini beli aku karena kebuli, ya. Tapi kalau apartemen itu masih sisa-sisa kejayaan dulu, Bro. Oh, ya nggak apa-apa lah. Kan bisa dipertahankan dengan Iya, kebuli gitu loh. exactly, iya. Tapi kan kamu untuk service charge-nya apa kan bisa dari kebuli, Dari kebuli, itu betul, ya. betul. Tetap. Oke. Kamu kan nggak harus jual itu. Right, Ayo, kan right. kan nggak harus jual. Jadi tetap itu adalah prestasi yang kamu dapatkan Right. gitu. Jadi sekarang kamu kan hidup enak kan bisa ketawa ke TV gitu ya. Terus apa di mana tuh? Apalagi? Kalau gini-gini di mana itu di TikTok ya, aku lihat me time gitu, me time ke mall-mall yang mewah itu guys, itu hasil dari kerja keras guys, dan itu layak untuk dinikmati ya kan? Amin. Gitu ya. Ya. Jadi itu nggak apa-apa, wong duit-duit sendiri juga. So itu ya, jadi kemudian, nah ini kalau menurut Mona ini definisi sukses itu apa? Kamu sukseskah sekarang? Sukses ya? Definisi sukses buat aku, everybody different ya. Ya, iya Everybody pasti. different, of course. Makanya aku tanya tiap orang, Ketika kamu merasa bahagia, kamu merasa bahagia nggak? ya, untuk berarti saat kamu ini sukses ya? sangat bahagia. Iya. Ya. Mungkin standar kebahagiaan masing-masing orang kan berbeda. Di sini standar kebahagiaan saya adalah ketika saya melihat anak saya sekolah lancar, sehat, keluarga sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Isok bayar listrik, isok bayar air, isok makan cukup, itu udah sukses buat saya. Oke. Dan saya tahu apa yang akan saya lakukan untuk program kerja saya. Saya bisa gaji karyawan-karyawan saya. Oke. Itu udah sukses buat saya. Hebat ya, kita aja nggak ada karyawan di sini ya. Hebat sih. Kita masih ngerjain sendiri. Merendahkan diri, meninggikan nah, mutu itu kita ya. makanya kita datengin orang-orang sukses nih, biar kita bisa tiru nih. Wah gitu, biar kita bisa belajar nih. Aku juga belajar dari bos ini. Supaya punya studio sendiri gitu kan. Kalau punya studio tuh gampang, bener gampang. Bukan studionya yang penting, bener. Kualitas produknya di sini yang SDM-nya dihasilkan. dong ya. Iya, yang dihasilkan dari studio ya. Iya betul, itu Right, yang right. makanya kita cari orang tuh susah banget gitu loh. Bukan kalau studio kita ya udah bisa jalan sendiri. Cuman Gitu ya. iya betul. yang nyocokin kerjanya. Ya, yang bisa ikuti ritme kita itu susah, Right. ya. Right.
karena mungkin kita berdua bisa, ya maaf ya bukan apa ya, memang kita berdua memang kalau kerja super kenceng ya. Oke. Super oke. kenceng gitu. Untuk ngikutin kalian Ya itu itu yang susah gitu loh. Jadi Right. bukan itunya sih sebetulnya. Nah itu kan dedikasi sebetulnya. Dedikasinya gimana? Enggak harus ini kok kerja terus, enggak kok, kita juga liburan kok ya. Kita kalau capek liburan kita. ada fun-funnya gitu. Iyalah, masa hidup untuk kerja. Iya. Ya gitu. Ya. Jadi begitu. Definisi sukses berarti apa yang sudah kamu dapatkan itu menurut kamu juga sudah sukses ya. Untuk Sekarang saya ya. cukup. Tapi kan gitu. kamu masih bergerak ke depan. Of course. Ya. Of course kita harus selalu bikin program-program untuk masa depan kita. Of course. Ya. Katanya mau bikin YouTube channel juga nih. Ya, dengan teman yang tadi datang. Oh gitu ya. Ya oke. Masa jadi dibahas bro? Nanti jadi dibahas ya lagi. Jadi wah. Iya. Nanti kita kerja sama pasti itu. Lo kan mau lepas ini loh. Wes toh. Seneng banget aku guys. Ada Mona di sini tuh lucu banget ya. Udah ini jauh-jauh ke sini bawaannya lucu. Kalau bisnis serius itu loh guys. Nggak apa-apa lucu-lucu. Yang penting hasilnya serius ya. Iya. Jadi itu aku mau Mona sebagai ya kan punya pengalaman dalam mengembangkan bisnis dan akan mengembangkan terus. Bisa menginspirasi anak muda nggak? Apa pesan-pesannya untuk mereka supaya ya bisa berkembang gitu. Ya. Let me try. Jadi apapun yang terjadi, meskipun hartamu habis ludes, tapi itu bukan berarti akhir dunia. Ya. Selama badanmu masih kuat, Oke. jiwamu masih sehat, Oke. kamu masih bisa mencapai segalanya. Ya. Everything still in your hand. Ya, kita itu nggak dunia runtuh ya. Ya. Dunia tuh It's nggak not the end runtuh. of the Ya, world. ya. Ya. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kita. Dengan 2 juta bisa bangkit loh. Oh ya. Dengan 2 juta bisa beli mobil loh. Aku 50.000. Waktu itu tinggal 50.000. Aku gak duit. Terus semua ATM ku mati ya. Iya, ATM mati. Listriknya habis. Oh iya, dit. Oke guys, jadi itu ya Mona. Thank you banget ya udah kesini, udah menginspirasi anak-anak muda dan thank you banget tadi udah dibawain apa? Kebuli bentonya ya. Nanti pasti kita habisin, enak banget pasti tadi udah aku rasain. Oke guys, jangan lupa subscribe, kemudian share, like Hype Techno YouTube channel, kemudian bunyikan loncengnya ya, dan ikuti semua episode Hype Techno Podcast Edition, review dan unboxing produk, kemudian sharing knowledge dan lain-lain sebagainya. Oh ya, ada musik segmen juga ya, kita punya ya musik segmen di Hype Techno YouTube channel ya. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Mona, kita undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.